Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada pagi hari ini saya akan membantu teman-teman kepegawaian untuk bagaimana mengelola data kepegawaian di Pivotabel. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengerti, sudah paham tentang Pivotabel, tapi jarang dipakai. Pivotabel adalah sebuah fitur di Microsoft Excel yang memungkinkan kita bisa mengambil informasi atau hasil dengan cepat dari sebuah data besar. Ringkasnya begini mungkin, dari sebuah data besar yang rumit kita bisa analisis dan menyajikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Di sini saya akan memberikan contoh. Ini saya punya data, sudah cukup rumit tapi belum terlalu besar. Tapi ini sudah bisa mewakili atau bisa menjadi contoh untuk pembuatan pivot table ini. Bagaimana menyajikan data yang begitu cepat sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita mempunyai data seperti ini, tinggal kita memblok. Kita blok dulu data yang ada dalam tabel. Ini contoh kita sudah blok. Ini sebenarnya tanpa blok pun tidak apa-apa. Kita hanya klik di salah satu sel, boleh saja. Ini hanya saya memberikan contoh untuk kita mudah memahaminya. Setelah kita blok, kita klik menu insert. Kita di sini ada pilihan pivot table. Kalau di Office 2007 ini ada dua pilihan di sini, ya, pivot table dengan pivot chart. Kalau untuk yang saya pakai ini kebetulan Office 2013, ini dipisah pivot table di sini pivot chartnya. Jadi kita pilih pivot table. Sebelumnya teman-teman mungkin kita harus memilih memang tambahkan sheet 1 untuk keperluan pivot tabelnya. Jadi kita kembali insert, kita pilih menu pivot. Nah, di sini sudah muncul perintah pembuatan pivotnya. Di sini kita sudah seleksi data yang ada di dalam tabel sesuai yang kita sudah blok tadi. Di bagian berikutnya ada dua pilihan untuk penyimpanan pembuatan pivotnya. Ada di tempat yang baru atau di sheet ini. Saya coba memilih existing worksheet. Nah, di sini kita memilih lokasi. Jadi gampang saja kita pilih sheet ini. Kita klik mungkin salah satu dari sini. Kita memilih salah satu sel untuk kita tempatkan pivotnya. Ya, kita oke. Di sini sudah siap untuk kita olah data sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada jendela instruksinya.
pivot table fields. Apa yang kita mau munculkan ada di sini. Ya. Misalnya saya mau melihat usia berapa yang ada di dalam data tersebut, sebaran usia yang ada di dalam data tersebut, sehingga saya klik usia dengan nama atau nomor. Nama ini kelihatan bahwa usia 23 tahun itu ada satu orang, 24 ada 2 orang, 25 ada 3 orang, 26 tahun ada 1 2 3 4. Nah, untuk memudahkan melihat ini, untuk singkatnya ini kita bisa geser ini, nama ini. Ini teman-teman mudahnya, ini bisa kita klik, bisa kita geser. Anggap tadi ini nama saya bisa geser ke sini, ke value, nilai. Jadi ini bisa kita buang ini. Ini sudah tergambar dengan cepat. 23 tahun 1 orang, 24 tahun 2 orang, tergambar di sini. Nah, ketika kita ingin melihat yang satu ini siapa punya nama, siapa orangnya, kita bisa klik di sini, di nomor 1 ini. Ini langsung yang dimaksud umur 23 tahun itu siapa? Ini ada atas nama Salimah. Di sini kita sudah melihat satu kelompok sesuai dengan satu kelompok data sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita mau melihat lagi hal yang lain. Kita buka lagi tadi data pokok. Kita sudah blok, insert, pivot sama tadi. Kita pilih ininya, kita pilih di sampingnya saja. Oke. Nah, di sini saya mau melihat golongannya. Jadi saya tarik ini golongan ke bawah, ke golongan baris. Nah, ini saya mau tahu berapa orang. Kita tarik nama di value. Ternyata golongan 4C itu 6 orang, golongan 4B 6 orang, golongan 4 itu 2 orang, golongan 3D 53 orang. Ini sudah langsung tergambar. Nah, ketika hanya kita mau melihat, kebetulan kita diminta coba berapa golongan 3A, kita bisa langsung memilih hanya menghidupkan hanya golongan 3A. 3. Jadi golongan 3A saja yang muncul, berarti sebanyak 71 orang. Kita select semua. Nah, di sini menariknya, dalam satu sheet ini kita bisa menampilkan banyak kelompok data yang kita butuhkan sesuai dengan cepat, sesuai dengan data yang ada di data pokok. Kemudian kita mau melihat lagi eselonnya, apakah dia jabatan fungsional atau jabatan fungsional umum, atau dia eselon 3 atau eselon 2 atau eselon 4. Kita lihat contohnya. Kita kembali ke data pokok lagi.
Kita sudah blok, kita insert pivot table existing, kita pilih ini, kita pilih sheetnya, kita pilih di sampingnya saja supaya bisa kita bisa kita langsung melihat dalam satu sheet. Kita oke. Kita melihat eselonnya. Jadi kita tinggal tarik eselonnya ke sini. Kita tinggal namanya. Di sini sudah tergambar eselon 2B adalah 1, eselon 3A 1, eselon 3B 5, 4B 15, JFT 240, JFU 86 orang. Jadi di sini selalu dia menampilkan grand total sejumlah total dari data yang kita olah. Apalagi kita mau melihat, mungkin jenjang pendidikan. Kita lihat lagi, kita kembali ke data pokok. Blok, kita mau insert pivot table existing. Di sampingnya lagi atau di sini di bawah. Oke. Kita mau melihat jenjang pendidikan. Kita tarik jenjang pendidikan ke bawah. Nama. Tingkat akademi adalah 25 orang. D1 6 orang. Di sini sudah tergambar langsung apa yang kita butuhkan. Usahakan dalam satu kelompok data ini hanya satu peruntukan. Jangan dalam satu kelompok data kita menggambarkan berapa sehingga menyulitkan untuk membaca. Jadi kita per kelompok-kelompok seperti ini sehingga kalau kita ditanya atau dalam presentasi kita bisa langsung melihat ternyata seperti ini. Dan macam-macam apa yang kita butuhkan sesuai dengan data yang ada di dalam data pokok ini. Dengan cepat kita bisa analisis di sini. Saya kira untuk contoh ini mudah sekali. Tinggal kita bagaimana mempraktekannya. Ini ada juga masa kerja. Bisa kita coba masa kerja. Mungkin kita bisa melihat sudah berapa tahun di jabatannya, atau kita mau melihat golongannya, berapa orang golongan ini, berapa orang golongan ini, atau kita mau melihat usianya. Mungkin kalau kita membutuhkan data pensiun, sudah tadi ya, yang ini itu sudah kita buka usianya. Di sini golongannya, di sini eselonnya, di sini adalah tingkat pendidikannya. Ini masih banyak yang belum bisa kita, masih ada yang belum kita, seperti masa kerja apa. Saya kira sudah cukup untuk menjadikan contoh. Mungkin kita ingin sedikit mempercantik tampilan ini, jadi kita tinggal blok. Ini ada desain, kita tinggal bisa memilih di sini bentuk-bentuk daripada model-model yang sudah disediakan oleh Excel seperti ini. Mungkin kita bedakan warna dari semua kelompok data yang kita butuhkan. Desain, ya, di sini berbeda lagi. Kita mencari sini juga.
Ya, ini tergantung kreasi teman-teman, memilih model tampilan dalam pivot table. Saya kira seperti itu untuk pivot table. Saya kira contoh yang saya sudah sampaikan ini sudah sangat mudah dipahami dan gampang untuk kita lakukan. Dan satu tips untuk teman-teman, jangan lupa ketika mendapatkan data seperti ini, untuk membuatkan pivot table, jangan lupa dicermati, jangan sampai ada tabel yang isi tabel yang hasil daripada merger, karena pivot table tidak bisa membaca ketika itu data ada yang isi data itu ada yang dibuatkan dalam dua sel yang di merger atau lebih. Sekira demikianlah contoh teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya kira ini tidak sempurna, tapi setidaknya ada tambahan wawasan walaupun hanya sedikit. Jangan lupa di like, di share, di komen kalau ada pertanyaan, dan lebih utama di subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk kita tidak ketinggalan informasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.